Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas Sinarmas Agro Resource ya, SMAR. Ini saham request gitu ya, yang harusnya sih terbitnya tanggal 18 kemarin ya, cuman agak telat sedikit gitu. Cuman nggak apa-apa, kita bahas ya. Jadi disclaimer dulu, jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis saya dari sudut pandang pribadi tentunya. Jadi si materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, SMAR. Jadi setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing individu ya, jadi teman-teman harus do your own research, silahkan analisis sendiri kalau memang menarik, jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama. Jadi untuk menilai perusahaan yang berada di bursa efek gitu ya, sebelum kita beli gitu, ada baiknya kita memilah dulu gitu ya, mana perusahaan yang baik dan mana yang enggak gitu. Kalau saya sendiri, saya pakai 3 kriteria gitu ya. Yang pertama itu adalah perusahaan yang bagikan dividen. Kenapa gitu ya ini harus bagi dividen? Karena perusahaan bagi dividen itu adalah perusahaan yang sudah terbukti untung bisnisnya, bukan untung di atas kertas gitu. Jadi keuntungan itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Maka kita dihargai gitu ya. Jadi perusahaan tersebut itu pro kepada kita gitu ya, pro kepada pemegang sahamnya. Jadi kalau misalnya tidak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya segelintir pihak atau mungkin owner yang menjabat sebagai komisaris dan direksi gitu ya. Karena kalau misalnya udah top tier manajemen gitu ya, ketika mereka mengelola perusahaan dengan tidak dengan baik gitu ya, harga sahamnya turun terus, nggak peduli juga dengan perusahaan, mereka tuh nggak usah pusing karena mereka udah dapat gaji ratusan juta gitu ya. Jadi kita memang harus memilih gitu ya, perusahaan mana yang bagus mana yang enggak gitu. Jadi keuntungan kita cuma dapat dari dividen dan juga dari capital gain gitu. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat gitu. Jadi kalau ketika kondisi bisnisnya tidak lagi bagus ya, misalnya lagi rugi terus, kita harus kasih lagi susah atau beban bunganya terlalu berat gitu, perusahaan itu agak kecil kemungkinan untuk bagi dividen gitu, karena perusahaan tersebut akan lebih mengutamakan survivalnya dulu ya, bertahan hidup dulu, perusahaan jangan sampai bangkrut gitu. Dan pastinya kalau teman-teman memang tahu nih ya ada perusahaan yang bagi dividen, punya kondisi bisnisnya sehat gitu ya, pastikan juga teman-teman itu membelinya di bawah nilai wajar gitu ya. Jadi jangan beli di atas di harga pucuk gitu ya, di harga yang super premium gitu. Karena apa? Karena nanti akan rawan koreksi gitu ya. Jadi kalau ketika koreksi otomatis kita mengalami capital loss gitu. Jadi perhatikan harga beli kita. Jadinya teman-teman sebelum kita berinvestasi ya harus kita menggunakan akal sehat kita gitu ya. Jadi kita jangan FOMO, jangan mudah percaya orang, mudah percaya analis, rekomendasi, stock pick gitu ya. Dan juga jangan percaya kepada saya gitu ya. Jadi teman-teman kalau memang ada saham gitu yang memang bagus ya harus analisis sendiri gitu ya, harus mengerti gitu ya kenapa beli saham tersebut, dan ya ada alasan yang kuat gitu ya dibalik memencet tombol buy-nya itu. Dan tadi karena memang disebutkan nilai wajar gitu, saya memang mengikuti konsep value investing gitu. Saya melakukan ini udah dari lama, dari nggak lama ya, mungkin masih baru gitu, dari 2016 sampai sekarang gitu ya. Jadi simpel aja, saya beli ketika harga sahamnya itu di bawah intrinsic value pakai PBV gitu ya. Saya cicil beli gitu, ketika harganya kembali ke PBV 1 atau mencapai 1, saya take profit gitu ya, atau hold lebih lama kalau memang perusahaan tersebut kinerjanya baik. Jadi kalau misalnya saya belinya di 0,8 ya profit cuma 25% dan seterusnya gitu. Jadi ini dari tabel yang saya lakukan ini memang nggak pernah cari yang multibagger yang untungnya ratusan persen gitu ya. Aneh ya mungkin, cuman nggak apa-apa gitu ya, karena tiap orang punya strateginya yang berbeda. Nah jadi prinsipnya ya memang kalau memang seperti itu ya memang harus sabar gitu ya, harus berorientasi jangka panjang. Kita nggak bisa mengharapkan keuntungan itu yang besar dalam jangka pendek gitu, misalnya setahun, 2 tahun, setahun, sebulan, 3 bulan seperti itu, kurang bisa gitu ya. Kenapa? Karena memang kalau seperti itu, kalau kecuali pas momentumnya gitu ya, disertai keberuntungan, nah itu bisa kita dapat keuntungan jangka pendek gitu ya. Saya juga pengen sama gitu ya, cuman kadang sepengalaman saya 1 sampai 3 tahun. Dan pastinya gitu kita harus fokusnya pada value gitu ya, pada nilai intrinsik perusahaan. Kalau saya fokusnya di PBV gitu ya, jadi book value ini saya update setiap 3 bulan sekali gitu ya, jadi setahun 4 kali itu saya update, lalu saya analisis kinerjanya, baru setelah itu saya tentukan entry price-nya mau kira-kira belinya itu di range PBV berapa gitu ya. Nah, kenapa saya sampaikan gitu harus seperti ini? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Sekali lagi dalam jangka panjang, nggak jangka pendek gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang buruk gitu, kinerja perusahaannya gitu digoreng naik ya memang wajar gitu ya, karena dalam jangka pendek kadang harga itu nggak ada hubungannya sama kinerja perusahaan
gitu ya. Nah, jadi jangan kaget ketika dia udah naik tinggi gitu ya, terus tiba-tiba dibanting lagi ke gocap gitu ke 50 atau lebih rendah gitu ya. Karena memang sesuai gitu ya dengan kinerjanya gitu. Jadi jangan kaget ketika banyak perusahaan yang parkir di 50 gitu atau lebih rendah ketika dicek laporan keuangannya gitu, ketika dicek lebih dalam ternyata memang perusahaan bermasalah gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu, jangan sampai nanti teman-teman udah beli gitu ya terus koar-koar di medsos nih gorengan lah bla 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 gitu ya. Itu salah pribadi masing-masing gitu ya. Jadi kalau saya tidak mencari saham yang seperti itu gitu, utama saya itu perusahaan yang bagus dulu. Terlepas dari harganya yang dinaik gitu ya, itu beda urusan gitu. Yang penting kalau di saya kinerjanya bagus dulu gitu, baru tentukan harga. Jadi kalau memang dari perusahaan nggak bagus ya saya nggak peduli ketika harganya digoreng naik. Nah, jadi memang kalau yang saya lakukan itu memang ya sedikit dari fundamental yang saya lakukannya analisisnya. Pakai tadi fokusnya di laporan keuangan, sedikit rasio, dan tadi pakai PBV ya valuasinya. Nah, kenapa gitu harus dari laporan keuangan kalau buat saya? Ya karena dari neracanya, laba rugi, arus kas gitu ya. Semuanya ini nanti akan memperlihatkan gitu ya, akan menceritakan tentang kondisi perusahaannya gitu, apakah lagi sehat atau lagi nggak sehat, lagi demam atau gitu ya. Jadi memang penting sekali gitu ya, harus paham. Nanti memang kalau dari laporan keuangan yang biasa saya lakukan nanti biasanya akan muncul 7 ciri perusahaan sehat gitu ya dari indikator-indikator pos-pos keuangan yang ada. Ini versi saya, apa aja? Bisa sehat ya, uang kasnya nyata, likuiditasnya cukup, keberlangsungan operasinya lancar, bisa bayar dividen, nggak bergantung utang terlalu besar, bertumbuh, berekspansi jangka panjang gitu ya, dan menjaga kepercayaan kita investornya dan juga kreditornya, pemberi pinjamannya, dan pastinya kita itu akan diuntungkan lewat valuasi harga sahamnya yang akan cenderung naik sesuai dengan kinerja perusahaan, dan juga akan stabil ketika ada penurunan jangka pendek gitu ya. Kalau memang perusahaannya bagus nanti dia akan akan kembali lagi dan mungkin naik lebih tinggi selama kita membeli itu di harga yang nggak terlalu premium gitu ya. Jadi perhatikan harga beli kita gitu. Kalau terlalu tinggi ya mau kapan dijemputnya perlu waktu. Dan jadi nanti Smart akan kita screening gitu ya dengan 7 syarat saya, pakai dividen, saldo laba, PBV, PER, dan pola arus kasnya gitu. Nanti akan dipindahkan ke Excel seperti ini gitu ya. Dan teman-teman pastinya bisa download gratis ya, linknya ada di deskripsi video ya, passwordnya ALK Edwin gitu. Oke, kita langsung aja gitu ya, kita bahas ya. Nah, untuk Smart gitu ya, ini memang saya belum update ya, harganya masih pakai yang tanggal 15 gitu, cuman nggak apa-apa gitu ya, pasti mungkin beda sedikit ya gitu, cuman nggak masalah lah gitu ya. Yang pertama dicek itu adalah satuannya dulu ya, ini jutaan dan ini udah jutaan benar, dan saya udah merangkum gitu ya riwayat bagi dividen. Nah, ini bagus sekali ya karena 3 tahun terakhir nih bagi dividen dan ada 1 kali interim ya di tahun sebelumnya gitu. Jadi perusahaan ini dia sudah stabil, maka dia lolos screening, artinya bisnisnya bagus gitu ya, ada dividen bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya. Dan lalu yang kita perlu pindahkan data itu yang pertama adalah Kastara Kas ya, yang ini gitu ya. Nah, kenapa Kastara Kas ini harus kita pindahkan gitu ya? Karena Kastara Kas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan. Jadi analoginya kalau teman-teman punya dompet gitu ya, ada rekening juga. Nah, total uangnya itu adalah Kastara Kas ini. Ya, jadi ini gitu ya, uang kas ini nanti digunakan untuk bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman ke bank gitu. Jadi kalau nilai terlalu sedikit ya nanti bisa terganggu gitu, mungkin operasi terganggu atau mungkin bisa ketiganya. Dan kalau nilai terlalu besar ya waspada juga, artinya manajemen perusahaan kurang pintar dalam mengelola kelebihan kasnya. Padahal kelebihan kasnya itu bisa kita nikmati sebenarnya lewat bagaimana gitu ya, caranya ya mungkin bagi dividen lebih besar gitu, atau buyback saham, atau mungkin bayar pinjaman yang masih ada gitu supaya beban bunganya lebih ringan, atau juga dengan ekspansi usaha seperti itu. Jadi tinggal dipilih aja ya perusahaan, manajemennya mau pilih yang mana. Nah, setelah itu langsung kita cek ke bagian saldo laba ya. Nah, ini nih ya, angkanya yang ini itu kita pindahkan dulu. Nah, kenapa si saldo laba ini harus kita pindahkan gitu? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan gitu ya, dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q2 ya, ini kan masih Q2 gitu ya, saya nggak bahas yang Q3. Nah, jadi dan ini semua itu di luar dividen yang dibagikan gitu. Jadi kalau dividen ditambahkan nanti saldo labanya akan semakin meningkat gitu ya, akumulasi keuntungannya. Nah, saldo laba ini kalau perusahaan yang nggak punya saldo laba itu nanti adanya saldo defisit ya, atau defisit atau akumulasi kerugian gitu. Jadi buatnya beli perusahaan yang rugi gitu ya. Sedangkan Smart ini sudah terbukti untung ya. Smart gitu ya,
dari dulu sampai sekarang sudah mencatatkan total keuntungan itu 17,7 triliun gitu ya sampai 2025 Q2 gitu. Jadi perusahaannya baik gitu ya, sehat. Setelah itu langsung cek ke bagian ini ya, subtotalnya yang ini. Kita pindahkan dulu ya. Nah, ini nih udah keluar nih ya. Dan ini kayaknya ada yang salah ketik ya. Iya, pantesan. Sebentar. Nah, ini salah nih, pantesan di sini. Nah, ada benar. Karena tadi ini rasionya 0,0 gitu ya, 0,06. Nah, di sini ada namanya rasio saldo laba terhadap modal awal gitu ya. Jadi kita bandingkan saldo laba ini dengan modal awalnya. Dan ini nilainya 6 ya. Jadi perusahaan ini sudah menghasilkan total profit itu 6 kali modal awalnya gitu. Jadi kalau teman-teman punya bisnis modalnya 1 miliar, itu sudah menghasilkan totalnya itu 6 miliar profitnya di luar dividen gitu. Jadi perusahaan ini ya memang sangat baik gitu ya, sudah terbukti profit gitu. Dan ini dari PBV juga ternyata udah cukup murah ya, 0,68 dengan potensi profit 47% gitu ya. Nah, jadi ini udah cukup murah nih ya, bisa masuk bisa kita lihat lebih lanjut ke performa profitabilitasnya. Nah, kita langsung cek ke bagian pendapatan ya, nih net sales atau revenue atau total sales gitu ya, macam-macam lah istilahnya. Sesuaikan aja, yang pasti dia angka yang paling atas di laporan laba rugi ya. Jadi kita lihat nih ada peningkatan gitu ya, net salesnya, artinya perusahaan ini bertumbuh gitu ya. Perusahaan yang bagus itu net salesnya dia akan cenderung bertumbuh gitu. Jadi artinya barang dan jasanya ini semakin dicari oleh customer gitu, disukai oleh customer, semakin relevan untuk customer gitu. Jadi dibutuhkan. Nah, nanti si pendapatan ini nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasanya ya. Nanti keluar laba kotor yang ini nilainya. Nah, ini sangat penting sebenarnya laba kotor ini, karena untuk melihat inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan ini menjual gitu, menempatkan harga barang atau jasanya ini jauh di atas harga modalnya gitu. Jadi kalau nanti kan akan muncul tuh rasio atau GPM ya, semakin tinggi GPM maka semakin besar ruang untuk net profitnya gitu ya. Kalau bisa memang cari GPM-nya tinggi gitu, artinya kan marginnya tebal gitu keuntungannya. Dan laba bruto ini tadi nanti akan dikurangi oleh beban usaha, beban penjualan, beban lain-lain, beban pajak. Nanti akan keluar ini inti dari laporan laba rugi ya, perusahaannya untung atau enggak ya, ini nih ya laba bersihnya. Dan ini laba bersihnya menarik ya gitu, karena dia naik 100%, hampir 100% ya, bagus gitu. Dan nanti akan keluar tuh ya NPM-nya sama bla bla blanya, net profit margin cuma 2% kurang ya. Nah, ini nanti akan keluar PR-nya ya, PR ini 12, gitu ya. Jadi ini udah cukup murah ya, di bawah 15 gitu ya. Berarti kalau misalnya PR ini harus siap ini ya, setidaknya holding periodnya minimal 12 tahun gitu. Kenapa? Karena PR ini adalah satu waktu yang dibutuhkan dalam satuan tahun untuk balik modal apabila EPS-nya ini sama, konstan gitu ya. Jadi kalau PR 5 ya holding period setidaknya 5 tahun gitu. Kalau 10 ya PR setidaknya 10 tahun. Nah, kalau 12 ya siap-siap 12 tahun gitu. Tapi kan bisa aja nanti kalau misalnya di kinerja misalnya kuartal berikutnya gitu yang terdekat dia ternyata semakin baik, ya nanti bisa jadi PR semakin kecil gitu ya. Jadi ini sifatnya hanya di satu waktu tapi dinamis berdasarkan last price-nya ya, harga terbarunya. Dan jangan pernah berhenti di laba rugi ya, lagi langsung ke arus kas gitu ya. Di arus kas ini untuk memvalidasi si laba ruginya ya. Angka yang dinilai itu adalah penerimaan kasnya yang ini, yang paling atas ya. Kenapa ini penting? Karena ini adalah uang yang diterima dari customer gitu ya, karena sifatnya dia nggak akrual gitu ya. Jadi kita jangan terkecoh dengan perusahaan-perusahaan yang mengaku pendapatannya besar gitu ya. Percuma kalau misalnya pendapatannya besar gitu, misalnya teman-teman jual barangnya harganya 1 miliar tapi uang yang diterima cuma 500 juta. Artinya apa? Receipts to revenue-nya itu artinya 50% gitu kan. Customer gak bayar full gitu ya, mungkin DP gitu. Nanti ingat, kita 500 juta sisanya itu nanti harus kita tagih gitu ya. Nah, itu nanti bisa melihat apakah manajemen perusahaan itu punya kemampuan gitu ya untuk menagih piutang-piutang yang itu dengan baik nggak gitu ya. Dan nanti kalau misalnya uang kasnya terlalu sedikit juga kan tadi ya bisa terganggu mungkin aktivitas operasionalnya, ekspansinya, atau mungkin pembayaran pinjamannya gitu ya. Dan sedangkan untung Sismar ini bagus, dia rasionya 100% lebih sedikit gitu ya, mendekati 100% gitu ya. Artinya kan dia mengaku pendapatan 43,2 triliun. Nah, uang yang diterimanya 43,6 triliun gitu ya, bagus. Ada piutang-piutang sebelumnya belum tertagih, makanya rasio penerimaan kasnya dia 100% lebih
itu ini bagus gitu ya. Nah nanti uang kas yang diterima nanti akan digunakan untuk apa? Untuk bayar supplier, atau bayar pajak, bayar bunga, bla bla bla. Nanti keluar yang disebut dengan net CFO yang ini ya. Dan untuk yang periode sekarang ini bagus ya, dia kenaikannya hampir 10 kalinya gitu. Artinya ini performa apa? Manajemen kasnya lagi bagus-bagusnya gitu ya, bisa dibilang gitu. Jadi net CFO ini nih nilainya harus negatif. Artinya perusahaan tersebut menghasilkan uang tunai dari bisnisnya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia negatif ya, kalau sekali sih masih it's okay gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau berkali-kali dalam jangka panjang nanti nggak akan sehat, karena nanti perusahaan itu akan bergantung dengan suntikan modal atau nggak pinjaman ke bank gitu ya. Kan uang susah cash flow ya gitu. Kalau teman-teman yang punya bisnis pasti ngerti cash flow itu kan penting gitu ya. Nah lalu sisa uang ini digunakan untuk aktivitas ekspansi usaha tuh ya, perolehan aset tetap, pembelian bibit, pembelian uang muka, bla 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 gitu. Nilai negatif seperti ini gitu. Ini Smart kayaknya kalau bibit sawit kayaknya ya, mungkin bisa jadi gitu ya. Nah ini nih ya, nilainya negatif, harus seperti ini. Yang bagus itu negatif gitu ya, artinya perusahaan terus berekspansi. Nah lalu sisa uangnya gitu ya, udah berekspansi, nanti digunakan untuk nih lihat tuh, pembayaran pinjaman tuh, nilai negatif ya. Kalau penerimaan dia positif seperti ini ya tuh, bayar pinjaman, bayar utang bank, bayar utang obligasi, bayar liabilitas sewa, bayar dividen gitu, nanti nilainya negatif seperti ini gitu. Yang bagus seperti ini. Nah kalau nilainya positif gitu ya, kadang memang kita harus cek juga gitu ya, pos-pos keuangan. Cuma kadang kalau yang positif biasanya dia akan lebih banyak menerima pinjaman gitu dibandingkan pembayaran pinjaman. Nah ini nih tuh ya, ini kan tuh berapa 9, ya, sedangkan ini 6, jadi kan masih ada pinjaman gitu. Dan ini memang untuk pembayaran dividen ini kecil ya gitu. Cuman nggak masalah gitu ya, saya tetap menghargai perusahaan-perusahaan yang bagi dividen meskipun dia kurang dari 1% malah gitu. Artinya kan tetap, artinya bisnisnya itu nyata gitu, kita bisa nikmati uangnya. Nah ini kita lihat ya, jadi untuk yang periode sekarang net CFO-nya negatif, ini bagus ya, perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya. Cuman sayangnya ini ada penurunan kas gitu, jadi perusahaan masih harus merogoh kocek lebih dalam gitu. Kalau yang mau sempurna ini memang nilainya plus gitu, jadi udah bayar operasional, bayar ekspansi usaha, bayar pinjaman, nilai ada sisa uang lebih gitu ya, nilai plus. Nah kalau ini negatif, cuman nggak apa-apa gitu ya. Nah jadi untuk Smart gitu, gimana setelah data keuangannya gitu ya? Menurut saya si Smart ini bagus gitu ya, karena dia bagi dividen stabil ya 3 tahun terakhir gitu ya. Lalu juga jelas ya ini profitable gitu ya, dia telah menghasilkan 6 kali modal gitu ya, di luar dividen. Rasionya juga ini udah cukup murah ya, 0,68, potensi profit 47%. Nah cuma memang untuk dari PER ya mungkin agak borderline ya, kalau bisa di bawah 10 mungkin lebih menarik lagi gitu ya. Cuman ini sebenarnya udah bisa masuk watchlist sebenarnya kalau buat saya gitu ya, kalau buat saya. Nah untuk arus kas untuk yang periode sekarang ini ada peningkatan yang signifikan ya, bagus gitu ya, meskipun udah sedikit penurunan kas. Jadi secara operasional gitu ini manajemen kasnya bagus gitu ya. Nah jadi untuk saya kembali ya, tadi saya sampaikan ya ini mungkin bisa masuk watchlist gitu. Tapi kembali teman-teman jangan percaya sama saya gitu. Teman-teman harus analisis sendiri. Kita harus mengerti kenapa beli saham ini gitu, kalau memang menarik gitu. Karena ke depan juga kita nggak tahu, bisa aja sentimen buruk harganya makin turun gitu ya. Atau mungkin kalau kita beruntung harga kembali naik lagi lebih tinggi. Jadi kita bisa dapat dividen gitu ya, dapat juga capital gain. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu aja pendapat saya untuk Smart gitu ya. Untuk yang request gitu ya, udah remind saya gitu, karena ini sempat ada ya terlambat gitu ya, karena sekarang saya fokusnya di 2025 Q3 gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya request saham-saham yang 2025 Q2 itu saya pending dulu ya gitu ya, nggak saya bahas gitu. Tapi nanti kalau mau request nanti pas 2025 Q3 laporan keuangannya itu udah keluar ya, baru teman-teman nanti sampaikan gitu ya di kolom komentar gitu ya, untuk di video setelahnya gitu, supaya nanti kita bahas bareng-bareng ya. Cuma memang untuk pembahasan si 2025 Q3 itu yang request itu nanti mungkin akhir November ya kayaknya, atau awal Desember, karena nanti di minggu-minggu ini saya akan fokusnya itu ke 2025 Q3 yang memang perusahaan-perusahaan besar dulu gitu kan. Jadi prioritas saya dulu yang memang harus dibahas ya, wajib dibahas. Seperti itu. Jadi untuk saham request kita pending dulu ya. Dan untuk teman-teman kalau ada pertanyaan seputar investasi saham juga boleh disampaikan gitu, nanti akan saya respon gitu.
Oke teman-teman, mungkin itu aja sharing dari saya untuk Smart gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan gitu. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.